fans. Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat-Nya kami kelompok 5 dapat menyelesaikan tugas video ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rosi Pratiwi Sombing SEMS, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Risiko yang telah membimbing kami sehingga mampu menyelesaikan tugas ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Kenny Mayor Sibuan, kemudian Khairul Rahma Ajara, Luhut Manurung, dan terakhir Muhammad Umair Yazid. Pada kesempatan ini kami akan membahas topik penerapan manajemen risiko pada usaha jahit Ibu Tiswati. Baiklah, izinkanlah kami memulai presentasi ini dengan penuh semangat dan dedikasi sebagai mahasiswa yang terus ingin belajar dan berkembang. Usaha jahit Ibu Tiswati telah berdiri sejak tahun 1998 sampai sekarang dan telah berkembang menjadi salah satu usaha yang sukses di bidang jahit dan pakaian. Dengan skala usaha menengah, Ibu Tiswati telah membangun reputasi baik dalam industri ini. Usaha ini memiliki produk utama berupa baju tempahan yang dibuat dengan menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi seperti tile, satin sutra, brokat, dan lain sebagainya. Kapasitas produksi usaha ini mencapai 400 pasang dalam sebulan, yang menunjukkan bahwa kemampuan produksi yang cukup besar. Proses produksi menggunakan beberapa mesin jahit, yaitu mesin jahit, mesin bordir, dan mesin obras. Dengan menggunakan mesin-mesin tersebut, usaha ini dapat menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Usaha ini berkomitmen untuk menggunakan kualitas jahit yang rapi dan tahan lama, menyelesaikan pesanan dengan tepat waktu sesuai dengan kesepakatan, serta menyediakan layanan konsultasi desain agar pelanggan dapat memperoleh hasil yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Menghadirkan tempat jahit yang nyaman bagi para pelanggan yang ingin memperbaiki, membuat, ataupun memodifikasi pakaian dengan pelayanan yang profesional. Visi misi perusahaan dari usaha jahit Ibu Tiswati, yaitu di mana usaha Ibu Tiswati memiliki visi, yaitu menjadi penyedia jahit berkualitas dengan harga terjangkau bagi masyarakat, dan memiliki misi menjadi usaha terpercaya yang mampu bersaing di era modern dengan tetap menjaga kualitas, kecepatan, dan kepuasan pelanggan. Mengutamakan kepuasan pelanggan melalui pelayanan yang ramah, profesional, komunikatif, dan menjadi mitra pilihan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan jahit dan pakaian sehari-hari hingga acara khusus dengan layanan yang profesional dan ramah. Usaha Ibu Tiswati di sini memiliki resiko operasional, yaitu kegagalan dalam produksi, yang dimana usaha Ibu Tiswati menyelesaikan minimal 95 pesanan tepat waktu setiap bulan melalui perawatan mesin rutin dan penjadwalan kerja yang teratur. Dan apa kemungkinan yang terjadi, yaitu kerusakan mesin jahit dan peralatan mesin jahit, di mana penyebab terjadinya yaitu pertama ada pemakaian mesin yang berlebihan, usia mesin yang cukup tua, dan kurangnya perawatan mesin secara rutin. Kapan terjadinya? Yaitu saat produksi sedang padat orderan. Dan memiliki deskripsi konsekuensi resiko, yaitu pertama ada keterlambatan dalam menyelesaikan orderan, tingginya biaya perbaikan mesin, dan kualitas jahitan menurun. Di sini memiliki tingkat konsekuensi atau dampak yang tinggi, dan tingkat kemungkinan terjadinya kecil karena harus bergantung kepada orderan, dan level resikonya sedang, dan tingkat operasionalnya itu sedang. Tindakan penanganan risiko yaitu pertama melakukan perawatan mesin secara rutin, menyediakan mesin cadangan, membuat jadwal produksi agar tidak menumpuk.
Baiklah, saya akan melanjutkan resiko yang kedua, yaitu resiko strategis tentang keputusan menaikkan harga jasa jahit, di mana sasarannya adalah menjaga harga jasa tetap kompetitif dengan selisih maksimal 10% dari pesaing utama dalam 6 bulan ke depan. Apa yang mungkin terjadi dari resiko ini adalah harga jasa naik. Penyebab terjadinya, yang pertama adalah kenaikan harga bahan baku seperti kain, benang, resleting, dan lain-lain. Yang kedua adalah biaya operasional meningkat seperti listrik dan gaji karyawan. Yang ketiga adalah menyesuaikan keuntungan dengan kondisi pasar. Kapan resiko ini bisa terjadi? Saat terjadi inflasi, lonjakan, bahan baku, dan usaha ingin meningkatkan margin keuntungan. Itulah kapan bisa terjadinya resiko ini. Deskripsi konsekuensi resiko itu yang pertama, pelanggan bisa beralih ke penjahit yang lebih murah. Yang kedua, penurunan jumlah pesanan akibat pelanggan merasa harga tidak terjangkau. Yang ketiga, menurunnya reputasi usaha jika kenaikan harga dianggap tidak sepadan dengan kualitas. Setelah kami wawancara, tingkat konsekuensi atau dampak dari resiko ini sangat tinggi. Tingkat kemungkinan terjadinya sedang, sehingga level resikonya menjadi tinggi. Tindakan untuk penanganan resiko ini yang pertama, melakukan survei harga pasar sebelum menaikkan harga. Yang kedua, memberikan pilihan layanan, misalnya standar dan premium, sehingga pelanggan bisa menyesuaikan dengan kemampuan mereka. Yang ketiga, meningkatkan kualitas layanan agar harga tetap sepadan, sehingga ini adalah tentang pengendalian risiko. Baiklah, saya akan melanjutkan ke risiko yang ketiga, yaitu risiko kecurangan, di mana kecurangan yang dilakukan oleh karyawan. Sasaran dari resiko ini adalah menerapkan sistem pencatatan bahan baku harian dan melakukan audit internal minimal 1 kali setiap bulan untuk mencegah kehilangan bahan. Apa yang mungkin terjadi dari resiko ini adalah karyawan mengambil kain atau bahan tanpa sepengetahuan pemilik. Penyebab terjadinya, 1. Kurangnya pengawasan dari pemilik usaha. Yang kedua, tidak ada sistem pencatatan bahan yang jelas. Yang ketiga, lemahnya aturan atau sanksi bagi karyawan sehingga karyawan tidak jujur. Kapan ini bisa terjadi? Saat pemilik usaha tidak berada di tempat atau ketika bahan disimpan tanpa kontrol yang baik. Kemudian deskripsi dari konsekuensi risikonya adalah 1. Kerugian material akibat kehilangan bahan. Yang kedua, berkurangnya kepercayaan pemilik terhadap karyawan. Yang ketiga, gangguan pada proses produksi karena bahan tidak mencukupi. Setelah kami wawancara, tingkat konsekuensinya adalah sedang, tingkat kemungkinan terjadinya rendah, sehingga level resikonya adalah rendah. Tindakan penanganan daripada resiko ini yang pertama, 1. Membuat sistem pencatatan bahan baku harian. Yang kedua, menunjuk penanggung jawab khusus untuk gudang atau bahan. Yang ketiga, memberikan sanksi tegas kepada karyawan yang melakukan kecurangan. Sehingga ini adalah tentang pengendalian resiko. Baik. Selanjutnya kita masuk ke dalam resiko kepatuhan. Nah, resiko ini muncul ketika usaha dijalankan tanpa izin resmi seperti NIB, SIUP, atau izin lingkungan. Penyebabnya bisa karena kurangnya pengetahuan tentang legalitas, anggapan bahwa izin tidak diperlukan untuk usaha kecil, atau karena biaya dan konsepnya dianggap rumit. Risiko ini biasanya muncul saat ada pemeriksaan dari pemerintah. Jika tidak dipenuhi, konsekuensinya bisa berupa teguran dan atau sanksi. Sulit mengakses bantuan resmi hingga hambatan dalam mengembangkan usaha. Oleh karena itu, solusi yang bisa dilakukan adalah segera mengurus izin resmi, mencatat masa berlaku izin, serta mengikuti informasi terbaru mengenai regulasi usaha. Nah, berikut kita masuk ke dalam risiko finansial, yaitu keterbatasan modal usaha. Hal ini dapat terjadi karena modal awal yang kecil, adanya inflasi atau kenaikan harga bahan baku, serta keuntungan yang habis digunakan untuk kebutuhan pribadi. Biasanya, risiko ini muncul ketika pelanggan sepi atau harga bahan meningkat. Dampaknya modal bisa menipis, usaha sulit berkembang, bahkan daya saing menurun. Untuk mengatasinya, pemilik usaha perlu mengurangi biaya operasional yang tidak mendesak, mengatur jadwal pembayaran dengan pemasok, dan mencari sumber pendanaan tambahan, baik melalui koperasi, mitra usaha, maupun tabungan pribadi. Dengan begitu, risiko finansial dapat ditekan dan
usaha tetap berjalan dengan baik. Kesimpulan dari topik presentasi kami kali ini adalah usaha jahit Ibu Tiswati adalah usaha yang sudah berjalan lama dengan reputasi baik dan komitmen pada kualitas. Meski begitu, usaha ini tetap menghadapi sejumlah resiko, mulai dari kerusakan mesin, kenaikan harga bahan, kemungkinan kecurangan karyawan, legalitas usaha yang belum lengkap, hingga keterbatasan modal. Resiko-resiko tersebut bisa berdampak pada keterlambatan produksi, turunnya pesanan, hingga sulitnya usaha berkembang. Dengan langkah penanganan seperti perawatan mesin rutin, survei harga pasar, pencatatan bahan yang jelas, pengurusan izin resmi, dan pengelolaan keuangan yang disiplin, risiko dapat ditekan. Kesimpulannya, pengelolaan risiko yang baik akan membantu usaha ini tetap bertahan, berkembang, dan menjaga kepercayaan pelanggan. Demikianlah keseluruhan isi presentasi kami pada kali ini. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semuanya. Jika ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar. Sekali lagi, kami kelompok 5 ingin mengucapkan terima kasih.